Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Maesaro MA dalam mata kuliah pengantar fikih muamalah. Untuk kali ini, teman-teman semuanya, kita akan membahas konsep akad dalam Islam. Adapun pokok bahasanya, yang pertama adalah pengertian akad, yang kedua asas-asas akad dalam Islam, yang ketiga adalah rukun dan syarat akad. Pertama adalah pengertian akad. Al-aqdu, akad secara etimologi artinya adalah ar-rabtun, adalah ikatan. Atau bisa juga disebut dengan sambungan, atau bisa juga disebut dengan al-ahdu, yaitu janji. Sementara itu, akad secara istilah yaitu pertemuan antara ijab yang dinyatakan oleh satu pihak dengan pihak lain, yaitu qabul dari pihak lain secara syah menurut syarak yang mempunyai konsekuensi hukum. Jadi, akad dalam bahasa Arab dan akad dalam bahasa Indonesia itu adalah secara etimologi, akad itu dapat diartikan perjanjian, dapat juga diartikan sebagai janji. Nah, perjanjian dengan siapa? Untuk konteks ini adalah akad secara istilah itu adalah pernyataan dari seseorang dengan orang lain yang secara syah menurut syarat dan dari perjanjian tersebut mempunyai konsekuensi hukum. Nah, selanjutnya yaitu asas-asas akad dalam Islam. Teman-teman semuanya, untuk akad-akad atau asas-asas akad dalam Islam itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mabda'u ar-ridhoiyah atau asas kesepakatan atau disebut juga dengan asas konsensualisme. Kenapa dalam akad tadi harus ada asas kesepakatan? Karena dalam Islam terkait dengan perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini didasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka di situ ada lafadz an taradin minkum. Dalam transaksi atau akad antara dua belah pihak, maka harus didasarkan suka sama suka, rela kedua belah pihak. Ada unsur kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, innamal bai'u an ridho. Sesungguhnya dalam hal jual beli itu ada kesepakatan, kerelaan kedua belah pihak. Yang kedua, asas dalam akad yang kedua adalah asas kebebasan berkontak atau al-mabda'u khuriyatul ta'aqid, yaitu hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah, penuhilah janji-janjimu. Jadi, teman-teman semuanya, dalam hal perjanjian, maka kedua belah pihak harus memenuhi janji yang telah dibuatnya. Yang ketiga adalah asas kebolehan. Jadi dalam hal akad ini didasarkan ada kaidah dalam hal muamalah al-aslu
fil asya'i al-ibahah hatta yaquma dalil ala tahrimiha. Prinsipnya dalam bertransaksi, dalam berakad itu semuanya adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Selama akad itu berbagai bentuk macam akad tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu boleh. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, bahwa asas perjanjian itu mengikat. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi, orang-orang Muslim itu terikat kepada syarat-syarat, klausul-klausul mereka. Jadi kalau sudah terjadi perjanjian adalah kedua belah pihak, maka mengikat bagi orang-orang yang membuat perjanjian itu. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan rukun dan syarat akad. Dalam hal ini setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama, bahwa dalam akad, dalam perjanjian, transaksi, baik itu jual beli, sewa, ataupun utang piutang, maka harus memenuhi rukun-rukun akad. Menurut fuqaha atau ahli hukum Islam, bahwa rukun akad itu pertama adalah adanya akidain atau al-akidani, 2 pelaku akad. Yang kedua adalah sirah al-aqdu, adanya pernyataan kehendak. Terus yang ketiga ada mahalul aqdi, ada objek yang diakadkan. Ini harus ada menurut fuqaha. Nah, sementara itu menurut fuqaha yang ahli hukum yang kontemporer menyebutkan bahwa rukun akad itu setidaknya ada 4. Jadi teman-teman semuanya, bahwa namanya fikih itu mengalami perkembangan karena suatu tempat dan karena waktu. Nah, awalnya rukun akad itu hanya ada 3, yaitu para pelaku akad, 2 orang pelaku akad, ada siratul akad, pernyataan kehendak, nanti ijab dan qabul, ada objek yang diakadkan. Kemudian menurut ahli hukum modern, rukun akad itu ada 4. Yang pertama adalah 2 orang yang berakad. Yang kedua adalah pernyataan kehendak, siratul aqdi. Yang ketiga adalah objek akad. Yang keempat adalah tujuan akad. Jadi, menurut fuqaha, ahli hukum modern menambahkan 1 rukun akad itu, yaitu tujuan akad, maudul aqdi. Nah, bagaimana rukun akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah? Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, dalam bab 3 pasal 22, ini dinyatakan bahwa rukun akad itu ada 4. Ini sebetulnya hampir sama dengan para pendapat fuqaha yang masa klasik dan masa modern. Yang di sini disebutkan adalah pihak yang berakad. Memang dalam berakad tidak mungkin akad itu dilakukan oleh satu pihak, pasti dilakukan oleh 2 pihak, baik antar personal ataupun antar lembaga. Yang kedua adalah objek akad. Objek akadnya tentang apa yang akan dijanjikan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan akad itu untuk apa, dan yang keempat adalah kesepakatan. Kita lanjutkan. Nah, tadi rukun-rukun akad sudah terpenuhi. Berikutnya adalah terkait dengan syarat akad. Jadi akad itu dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan para pelaku akad. Apa sih para pelaku akad itu? Syaratnya kedua belah pihak, baik orang yang berakad dari pihak pertama ataupun pihak kedua, itu cakap bertindak. Dalam usul fikih ada 2 istilah, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Nah, ahliyatul ada inilah yang menentukan bahwa para pihak itu dapat bertindak atau cakap secara hukum untuk melaksanakan akad.
Yang berikutnya, syarat berikutnya, objek akad. Syarat yang dijadikan objek akad itu dapat menerima hukumnya. Objek akadnya dapat diserah terimakan. Kemudian akadnya dibenarkan oleh syara. Misalnya objek akad. Objek akadnya itu ternyata barang yang dilarang yang dijadikan objek akad itu tidak dibenarkan oleh syara. Maka itu tidak dibenarkan. Kemudian syarat akad yang berikutnya dalam suratul akdi itu ijab kabulnya bersambung. Artinya bersambung adalah antara pihak pertama, yaitu yang menyatakan ungkapan oleh pihak pertama disebut ijab, kemudian pihak kedua menyatakan menerima apa yang disampaikan oleh pihak pertama itu disebut kabul. Jadi akadnya bersambung. Jangan ada jeda nunggu gitu. Maka harus pada saat itu akadnya bersambung. Dapat dinyatakan secara tertulis, lisan ataupun dalam bentuk isyarat. Yang berikutnya syarat akad teman-teman semuanya, akadnya dapat memberikan manfaat. Tentu teman-teman semuanya dalam bertransaksi itu harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, tidak boleh merugikan pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan. Teman-teman semuanya, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan akad yang meliputi pengertian, asas akad, rukun, dan syarat akad. Terima kasih. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.